Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septi Astuti, mahasiswa semester 2 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengantar studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adudin Alijaya atau yang sering kami panggil dengan sebutan Ayah. Nah, oke. Di video ini saya akan menambahkan penjelasan tentang materi di pertemuan kelima, yang yaitu judul materinya itu adalah I'jaz Al-Quran. Kata i'jaz terambil dari akar kata ajaza yang berarti lemah atau antonim mampu. I'jaz adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari akar kata yang sama, lahirlah kata mukjizat yang diartikan oleh banyak pakar sebagai sesuatu yang luar biasa yang dihadirkan oleh seorang nabi untuk menentang siapa yang tidak mempercayainya. Mukjizat secara etimologi atau bahasa berarti melemahkan. Nah, di sini siapa sih yang dilemahkan itu? Nah, Al-Quran sebagai yang melemahkan argumentasi-argumentasi orang kafir yang tidak mau mengimani Al-Quran itu sebagai kalamullah. Al-Quran memiliki banyak kemukjizatan, diantaranya mukjizat dari segi bahasa, yaitu susunan kata dan kalimat serta keseimbangan redaksi Al-Quran sendiri dari segi kajian ilmiah, kajian hukum, dan kajian pemberitaan. Secara tekstual, kemukjizatan Al-Quran terletak pada unsur gaya bahasa dan unsur struktur kalimatnya. Nah, kendati pun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya itu sangat jauh berbeda dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengandung tashbih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk bahasa yang sangat indah lagi mempesona. Jauh lebih indah dari apa yang dibuat oleh penyair atau sastrawan. Kemudian secara konten, kemukjizatan Al-Quran terletak pada 1. Singkat dan padat. Nah, dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayatnya yang singkat tetapi padat artinya, sehingga menyebabkan berbagai macam pemahaman dari setiap mereka yang membacanya. Dan yang kedua, hukum ilahinya yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik sosial dan kemasyarakatan, serta hukum ibadah. Apabila kita memperhatikan pokok-pokok ibadah, kita akan memperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkan serta meramunya menjadi ibadah amaliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang berupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, berita tentang hal-hal yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaib. Contohnya, Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa yang diceritakan dalam Quran surat Yusuf ayat 92. Dan yang kedua, cerita peperangan Romawi dengan Persia yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5 merupakan satu berita gaib lainnya yang disampaikan Al-Quran di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir, itu adalah syarat-syarat ilmiah yang tentang kebebasan dan logika. Nah, banyak sekali syarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama, aroma atau bau manusia berbeda, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut firman-Nya. Tatkala kafiah itu keluar dari negara Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan yang kedua, masa penyusuan yang tepat dan masa kehamilan minimal sebagai waroh diisyaratkan dalam firman Allah sebagai berikut.
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, yang ketiga adanya nurani superego dan bahwa sadar manusia, sebagaimana diisyaratkan firman Allah sebagai berikut. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.